Pada tahun 1990-an, Moldova benar-benar merupakan surga di dalam blok Soviet. Negara kecil yang terjepit di antara Rumania dan Ukraina ini, secara berlebihan bisa dibilang, memasok buah dan sayuran untuk Uni Soviet lewat sektor pertaniannya. Selain itu, mereka juga membangun industri pengalengan yang berkembang pesat untuk produk-produk tersebut. Namun, Minir yang terletak hanya sekitar 5 km dari perbatasan Rumania dan Uni Eropa, tidak terkenal karena hal-hal tersebut. Penduduk di sini justru terlibat dalam bisnis yang jauh lebih gelap, perdagangan organ tubuh. Pada tahun 2000-an, banyak laporan bermunculan di sini yang menyebutkan bahwa pemuda berusia 18 hingga 28 tahun dibawa dari sini ke Turki untuk diambil ginjalnya melalui operasi, yang kemudian dibeli oleh pasien Inggris, Amerika, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat lainnya yang berada di daftar tunggu tidak resmi. Dan sebelum kamu berpikir bahwa mereka ditipu dan menjadi korban perdagangan organ, sebenarnya tidak begitu. Menurut laporan, para pemuda ini memutuskan sendiri untuk menjual ginjal mereka karena mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup. Seberapa parah ekonomi sebuah negara harus hancur, sampai bukan satu atau dua, tapi ratusan anak muda berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjual ginjal mereka. Ekonomi Moldova yang dulunya berkembang pesat benar-benar runtuh pada awal tahun 90-an, ketika Uni Soviet bubar. Kenapa bisa begitu? Karena sektor pertanian, industri pengalengan, industri ringan dan berat, bahkan industri tekstil pun sepenuhnya bergantung pada pasar internal Soviet. Begitu pasar itu hilang, tidak ada lagi yang membeli produk-produk yang mereka hasilkan. Bencana ekonomi ini menyebabkan PDB Moldova turun rata-rata sebesar 12,9% per tahun, dan itu berlangsung selama 8 tahun berturut-turut. Sementara itu, upah masyarakat hampir tidak naik, sedangkan inflasi bahkan mencapai 2000%. Saat ini, di Moldova, PBB per kapita sekitar $400, yang membuat mereka berada dalam kondisi lebih buruk daripada Yaman atau Malawi, dan jelas menempatkan mereka dalam daftar negara termiskin di dunia. Tapi bagaimana Moldova bisa sampai di titik ini? Dan apakah ada jalan keluar bagi negara termiskin di Eropa dari keterpurukan ini? Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Moldova masih menjadi pusat liburan favorit elit Soviet, tempat para kamrat bisa melepas penat akibat stres dari ekonomi terencana. Negara ini memang hanya mencakup sekitar 0,2% dari wilayah Uni Soviet, tapi disinilah tumbuh 4,2% dari seluruh sayuran yang dijual di pasar Soviet. Tentu saja itu jumlah yang tidak sedikit, tapi tetap saja kalah jauh dibandingkan produksi anggur Soviet, di mana lebih dari setengahnya berasal dari Moldova. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik pengalengan juga tersedia di toko-toko di ke-15 republik anggota Soviet. Bisa dibilang, Moldova memberi makan setengah Uni Soviet. Keunggulan pertanian yang luar biasa ini bukanlah hasil kebetulan. Soalnya, Moldova mendapat banyak sekali dukungan ekonomi dari negara-negara Soviet lainnya dalam bentuk bahan bakar murah, pupuk, dan mesin-mesin pertanian yang sangat mendorong perekonomian. Dan tentu saja mereka juga tidak perlu khawatir hasil panen mereka akan menumpuk tak laku, karena semua itu sudah pasti dibeli oleh Uni Soviet. Bahkan, harga-harganya pun ditentukan secara terpusat, jadi mereka tidak perlu takut produk mereka tidak laku gara-gara inflasi yang melonjak. Tapi semua itu masih belum cukup untuk meraih kesuksesan. Fondasi utama dari seluruh sistem ini adalah tanah Moldova yang mengandung 15% humus, yang praktis dianggap sebagai emasnya dunia pertanian. Tanah seperti ini sangat baik dalam menahan air dan mengikat nutrisi, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan sangat cepat dan menghasilkan panen yang melimpah. Para peneliti Soviet tentu saja melakukan segala cara untuk memanfaatkan sumber daya ini sebaik mungkin. Mereka menghabiskan banyak uang untuk berbagai penelitian agar bisa memanfaatkan kondisi tersebut dan mendapatkan hasil panen sebesar-besarnya. Namun, semua ini tak lama kemudian membawa konsekuensi yang menghancurkan. Pertanian intensif justru menguras tanah berkualitas baik dan mencemari cadangan air negara. Semakin tanahnya terkuras, semakin banyak pupuk kimia yang ditebarkan agar hasil panen tetap terjaga. Sementara itu, tidak ada yang peduli apa dampaknya di masa depan. Semua orang hanya memikirkan keuntungan sesaat. Tapi bahkan itu pun belum cukup, sehingga para pemimpin lokal memasukkan data produksi agar bisa mendapatkan lebih banyak uang dari Uni Soviet. Dalam sistem yang korup, tidak ada yang peduli bahwa di atas kertas tertulis 220 ton mentimun, padahal yang benar-benar sampai dalam pengiriman hanya 180 ton. Sementara itu, bagi warga setempat, semuanya tampak berjalan dengan sangat baik. Mereka punya pekerjaan, biaya tempat tinggal murah, dan pendidikan serta layanan kesehatan pun gratis. Para pekerja di ladang mendapat gaji yang bagus, yang bisa mereka tambah lagi dengan sayur dan buah yang mereka tanam sendiri di kebun kecil milik mereka. Para pensiunan pun tidak bisa mengeluh, karena setiap bulan mereka selalu menerima uang pensiun yang jumlahnya juga tidak sedikit. Memang, jika dilihat dari standar barat, tingkat hidup di sana tidak terlalu istimewa, tapi bagi orang Moldova, itulah negara Soviet yang sesungguhnya. Namun,
Ada satu masalah yang sama sekali tidak disadari oleh masyarakat. Soalnya, seluruh sistem ini berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh, karena sepenuhnya bergantung pada ekonomi Soviet. Moldova itu ibarat koperasi produksi milik Moskow. Praktisnya, di Moldova hampir tidak ada pasar domestik, jadi mereka juga tidak benar-benar berfungsi sebagai negara produsen yang mandiri. Seluruh perekonomian berfokus pada membantu penyediaan pangan Uni Soviet, dan ekspor makanan pun dijamin terlepas dari apakah kualitasnya memenuhi standar internasional atau tidak. Masalah besar lainnya adalah segalanya berpusat pada pertanian, karena itulah yang dibutuhkan oleh Soviet. Memang ada produksi industri dalam jumlah tertentu, tapi itu sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang mandiri. Namun, pada saat itu Moldova juga belum menjadi negara merdeka, jadi hal ini tidak menjadi masalah. Bahkan harga produk-produk tertentu pun ditentukan secara terpusat di Moskow. Pada dasarnya, karena kesalahan sistem dan korupsi orang-orang yang menjalankan sistem tersebut, ekonomi Moldova di atas kertas dan kenyataannya sangat berbeda. Tidak butuh waktu lama sampai gelembung itu pecah. Ketika pada akhir tahun 1980-an Gorbachev mulai melakukan reformasi, Moldova mulai menuju jurang. Rantai pasokan hancur, dan bantuan keuangan yang biasanya datang dari Moskow pun menjadi tidak berkelanjutan. Sejak saat itu, bahan baku yang sangat penting untuk produksi industri pun tidak lagi datang, padahal bahan-bahan itu tidak tersedia di Moldova, sehingga produksi pabrik-pabrik pun menurun. Lalu pada tahun 1991, ketika Uni Soviet sudah berada di ambang kehancuran, situasinya menjadi semakin buruk. Soalnya, dalam kamus Moldova tidak ada istilah ekonomi pasar, begitu juga dengan pasar domestik yang kuat. Sektor pertanian yang di atas kertas tanpa sempurna itu baru pertama kali menghadapi persaingan internasional yang sesungguhnya dan harga-harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar pada saat Uni Soviet bubar. Dan orang-orang pun tiba-tiba sadar betapa besarnya masalah yang mereka hadapi. Pada bulan Desember 1991, Moldova menjadi negara merdeka. Di 10 negara, 9 mungkin akan merayakan hal ini, tapi bagi Moldova, kemerdekaan justru berarti seperti vonis mati. Mulai dari titik ini, mereka tidak bisa lagi mengandalkan Uni Soviet yang bersahabat, yang selama ini memasok energi dan bahan baku dengan harga murah, serta membeli semua hasil produksi mereka dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Harga energi melonjak drastis dalam semalam, bahan bakar tiba-tiba menjadi 40 kali lipat lebih mahal, dan batu bara bahkan 100 kali lipat lebih mahal. Sebagai perbandingan, gas alam yang digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas di Moldova hanya menjadi 2 kali lebih mahal dibandingkan saat masih di bawah kekuasaan Soviet. Tentu saja, hal ini berdampak sangat buruk pada seluruh perekonomian Moldova. Soalnya, traktor tidak bisa beroperasi tanpa bahan bakar, dan rumah kaca pun akan menjadi dingin tanpa pemanas. Belum lagi, sistem irigasi juga membutuhkan listrik dari suatu tempat. Hal-hal ini saja sudah cukup menimbulkan kerugian besar, tapi masalah yang benar-benar besar bahkan belum saya sebutkan. Kebebasan lintas batas yang sebelumnya ada bersama Uni Soviet pun tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, truk-truk Moldova menghadapi bea cukai kemanapun mereka pergi. Meskipun begitu, dari satu sisi hal ini tidak terlalu menjadi masalah, karena saat pergantian rezim, kenyataan dengan cepat terungkap, produk pertanian Moldova ternyata memang tidak memenuhi standar internasional. Jadi, negara yang sebelumnya sangat bergantung pada pertanian dan menjual semua hasilnya dengan harga tetap, akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak ada yang mau membeli produk yang mereka hasilkan. Tapi setidaknya para pedagang tidak perlu membayar banyak bea cukai. Contoh konkretnya adalah kasus anggur Moldova. Di Moskow, anggur-anggur ini dianggap sebagai produk premium, tapi dalam persaingan bebas internasional, ternyata kandungan gula dan pengawetnya terlalu tinggi sehingga tidak ada yang mau membeli botol-botol itu di Eropa. Tapi ada satu masalah lagi, produsen Moldova sama sekali tidak paham soal ekspor, pemasaran internasional, atau penetapan harga yang kompetitif. Tidak heran juga, karena selama bertahun-tahun sebelumnya mereka memang tidak membutuhkan hal-hal itu. Fakta bahwa kedua sisi persamaan ekonomi runtuh secara bersamaan langsung memberikan dampak yang instan dan dramatis pada kehidupan masyarakat setempat. Nilai real gaji tiba-tiba turun menjadi seperempatnya, sementara pensiun benar-benar kehilangan nilainya akibat inflasi yang meroket. Pengangguran dan kekurangan uang benar-benar meluluhlantakkan kelas menengah. Para pekerja tiba-tiba mendapati diri mereka berada di lingkungan ekonomi yang belum pernah mereka dengar seumur hidup mereka. Di negara yang dulunya terkenal dengan pertaniannya, kini juga mengalami kekurangan pangan, meskipun hasil panen mereka tidak laku dijual di luar negeri. Hal ini juga menunjukkan betapa lahan pertanian telah dieksploitasi secara berlebihan, dan betapa menurunnya kualitas produk yang dihasilkan. Pada masa kemakmuran sebelumnya, pendidikan umum dan layanan kesehatan masih gratis, namun runtuhnya perekonomian dengan cepat berdampak juga pada sektor-sektor ini. Sejak saat itu, sekolah-sekolah tidak lagi memiliki dana untuk membeli buku dan membayar pemanas ruangan, sementara di fasilitas kesehatan mereka tidak mampu membeli obat-obatan yang diperlukan untuk merawat pasien. Akibatnya, dalam banyak kasus, dokter hanya bisa memberikan sedikit harapan kepada pasien,
tanpa bisa memberikan perawatan yang memadai. Selain sekolah dan layanan kesehatan, sistem kesejahteraan sosial juga benar-benar runtuh, yang menyebabkan munculnya tunawisma di awal tahun 1990-an. Sementara itu, semakin banyak anak-anak dan lansia yang mengalami kekurangan gizi, dan banyak murid menghilang dari sekolah karena mereka punya hal yang jauh lebih penting daripada belajar, bertahan hidup. Tahun 1990-an di Moldova identik dengan neraka. Pada tahun 1992, inflasi mencapai 2.600%, yang baru berhasil ditekan menjadi 700% pada tahun 1993. Produk domestik bruto, PDB, per kapita pada tahun 1991, yaitu tahun perubahan rezim, masih sebesar $1.038. Namun, pada tahun 1992, angka ini terjun ke dasar jurang karena PDB per kapita saat itu anjlok menjadi $290, atau kira-kira seperlima dari nilai sebelumnya. Penggerak utama mesin ekonomi Moldova, yaitu sektor pertanian, menyusut sebesar 33% antara tahun 1989 dan 1993. Oke, perubahan rezim memang mengguncang Moldova, seperti halnya kebanyakan negara bekas Uni Soviet. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka berhasil mengalihkan perekonomian mereka dan keluar dari lubang pasca Soviet itu? Awalnya tanpa akan terjadi keajaiban, karena pada awal tahun 1998, PDB negara ini akhirnya mulai tumbuh, dan bukan sedikit. Saat itu PDB naik 8%, yang dianggap luar biasa. Sementara itu, inflasi juga turun di bawah 10%, sehingga setelah masa-masa sulit yang panjang, ada semua alasan untuk optimis. Namun, awal yang melesat ini hanya bertahan selama 7 bulan. Tahun 1998. Pada 17 Agustus 1998, Rusia, yang masih menopang ekonomi Moldova, mengalami gagal bayar, dan nilai tukar rubel pun anjlok. Karena 68% ekspor Moldova masih menuju pasar Rusia, tidak diragukan lagi bahwa ekonomi negara kecil ini akan merasakan dampaknya. Ekspor Moldova ke Rusia dalam beberapa bulan turun menjadi kurang dari setengahnya. Ditambah lagi rekan-rekan Rusia mereka bahkan tidak mampu membayar barang-barang yang sudah dikirim. Nilai Moldova saat itu turun hingga setengahnya, yang berarti sahabat lama mereka, inflasi tinggi, kembali menghantui. Ketidakmampuan Rusia untuk membayar menyebabkan inflasi di Moldova melonjak hingga 39%. Sebelumnya, utang negara itu sekitar 50% dari PDB. Namun setelah krisis terbaru, jumlahnya melonjak menjadi 106%. Di Moldova, mereka menyadari bahwa meskipun nama sistem telah berubah, ketergantungan pada Rusia tetap ada. Banyak perusahaan bangkrut saat itu, dan banyak sekali pekerjaan yang hilang. Bahkan, banyak dari mereka yang masih mempertahankan pekerjaannya pun tidak menerima gaji. Jaringan sosial yang selama bertahun-tahun kekurangan dana sama sekali tidak cukup kuat untuk bisa menopang masyarakat. Menjelang pergantian milenium, PDB per kapita Moldova kembali turun di bawah $400. Lebih dari 70% penduduk Moldova hidup dalam kemiskinan ekstrim, dan akibat runtuhnya sistem kesehatan, angka harapan hidup juga mulai menurun drastis. Secara spesifik, rata-rata harapan hidup yang diperkirakan untuk penduduk negara ini saat itu adalah 67,46 tahun, yang, harus diakui, tidaklah banyak. Banyak orang menganggap situasinya benar-benar tanpa harapan, sehingga terjadilah gelombang emigrasi massal. Para pria pergi ke Rusia dan Ukraina untuk bekerja di bidang konstruksi, sementara sebagian besar wanita bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara-negara Mediterania. Praktis, kelompok yang paling aktif dan paling produktif justru bermigrasi ke luar negeri pada saat itu, yang menjadi pukulan baru bagi perekonomian negara. Meskipun tingkat pengangguran tinggi, beberapa sektor justru mengalami kekurangan tenaga kerja, karena para pekerja terampil sudah berada di luar negeri. Pada saat itu, perekonomian Moldova tidak lagi bertumpu pada industri atau pertanian, melainkan pada kiriman uang rubel dan euro, karena para pekerja di luar negeri hampir seluruh penghasilannya dikirimkan ke keluarga mereka di tanah air. Mereka melakukan persis seperti yang dilakukan para pekerja migran Asia atau Afrika saat ini, dan kita juga bisa memasukkan gelombang besar orang Turki dan Hongaria yang dulu melarikan diri ke Jerman. Tapi seberapa besar sebenarnya bantuan yang bisa diberikan bagi perekonomian suatu negara dari uang yang dikirimkan para pekerja di luar negeri ke kampung halamannya? Di Moldova, jumlahnya sangat besar, karena pada tahun 2002, kiriman uang dari para pekerja di luar negeri mencapai 15% dari nilai PDB, dan kemudian persentasenya bahkan melebihi 30%. Meskipun uang-uang ini biasanya terbukti sangat menyelamatkan bagi banyak keluarga, pada kenyataannya hal itu tidak membuat perekonomian dalam negeri berkembang. Meskipun begitu, pemerintah malah bersantai dan dengan senang hati melihat pendapatan keluarga meningkat tanpa harus melakukan reformasi apapun. Mereka berpikir bahwa sistem ini berjalan dengan baik, padahal sama sekali tidak benar. Di negara termiskin di Eropa, dalam 2 dekade terakhir, muncul kembali masalah lama yang baru, korupsi sistemik. Karena kehancuran ekonomi, penduduk setempat berjuang untuk bertahan hidup,
Sementara sekelompok kecil pebisnis dan politisi menyadari bahwa dalam kekacauan mereka bisa mendapatkan jauh lebih banyak uang daripada di ekonomi yang berjalan baik. Dan tentu saja, mereka memanfaatkan hal itu. Sementara itu, transparansi hampir tidak dikenal, dan kerja lembaga pengawas sama sekali tidak ada. Singkatnya, semua kondisi sudah tersedia untuk membuat korupsi berkembang subur. Privatisasi menjadi saluran utama pertama untuk mendapatkan uang. Secara resmi, tujuannya adalah untuk menyerahkan perusahaan milik negara ke tangan swasta. Tapi kenyataannya para kader partai yang mendapatkan banyak hal dengan harga sangat murah. Para direktur pabrik, orang-orang kesayangan rezim, dan mereka yang punya hubungan baik dengan dinas intelijenlah yang mendapatkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar menguntungkan. Di sana, para pemimpin baru perusahaan sama sekali tidak punya kepentingan untuk menjalankan operasional. Padahal, kamu pasti berpikir kalau mereka sudah mengambil alih sebuah perusahaan besar, mereka pasti ingin mengelolanya dengan untung supaya bisa mengeruk uang selama mungkin. Tapi kenyataannya, mereka jauh lebih berpikiran sempit dari itu. Mereka malah memilih taktik untuk menjual mesin, persediaan gudang, bahkan gedung-gedungnya juga, supaya bisa cepat dapat uang. Praktis, begitu mereka mendapatkan perusahaan-perusahaan itu dengan harga murah, mereka langsung menguras habis semua yang bisa dipindahkan. Tapi, ini justru menjadi paku baru di peti mati ekonomi yang memang sudah sekarat. Karena produksi jelas menurun, pendapatan pajak pun ikut lenyap begitu saja. Semua ini menciptakan sistem yang didasarkan pada para oligarki di negara itu. Kaum elit menempel pada negara seperti pasar pribadi mereka sendiri. Orang-orang kaya baru menempatkan teman-teman mereka di pucuk kementerian, yang kemudian membentuk opini publik lewat saluran TV yang mereka beli. Dengan cara ini, mereka mendapatkan semakin banyak uang, yang terus-menerus bisa mereka korbankan demi mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, korupsi perlahan-lahan merasuki segalanya. Pada tahun 90-an, biasanya hanya ada korupsi kecil-kecilan. Kadang-kadang uang terima kasih untuk dokter, sedikit uang tip untuk polisi. Tapi sekitar tahun 2000, situasinya benar-benar memburuk. Perusahaan-perusahaan mulai berbuat curang dengan bea cukai, bermain-main dengan pajak, bahkan juga dengan tender-tender pemerintah. Partai-partai politik sudah tidak lagi mewakili ideologi yang berbeda, melainkan semuanya melayani kepentingan para oligarki mereka. Seluruh sistem ini mungkin mencapai puncaknya pada tahun 2014, ketika terungkap bahwa 3 bank besar di negara itu memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan cangkang yang terkait dengan pengusaha Iliansor. Kenapa ini jadi masalah? Karena pada saat itu, sekitar $1 miliar lenyap dari bank-bank tersebut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kalau kamu tahu bahwa jumlah itu setara dengan 12% dari PDB Moldova saat itu. Meskipun penipuan itu terungkap, pengusaha tersebut tidak masuk penjara, malah dia terpilih menjadi wali kota Orhei, sebuah kota kecil di Moldova. Belakangan, dia bahkan mendirikan partai sendiri dan berhasil masuk ke parlemen. Kemudian, ketika dia akhirnya dihukum pada tahun 2017, dia melarikan diri pertama ke Israel dan kemudian ke Rusia untuk melanjutkan aktivitas politiknya dari sana. Lalu siapa yang membayar harga mahal atas skandal ini? Tentu saja, itu orang-orang pada umumnya. Saat itu, negara menerbitkan obligasi senilai $870 juta untuk menutupi biaya tersebut, dan sesuai rencana, masyarakat akan membayar harganya hingga tahun 2039. Tidak heran jika para anak muda memilih pergi ke luar negeri jika bisa, sementara perekonomian benar-benar hancur. Moldova benar-benar menderita selama 35 tahun terakhir ini. Tidak mengherankan, karena mereka dihantam sekaligus oleh bencana ekonomi dan biopolitik. Namun, masalah terbesar negara ini bukanlah itu secara langsung, melainkan hasil dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Moldova semakin berkurang. Pada tahun 1991, masih ada 4,4 juta orang yang tinggal di negara ini. Namun sekarang jumlah penduduknya hanya sekitar 2.600.000 orang. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, justru para pemuda usia produktif yang meninggalkan Moldova, sementara para pensiunan tetap tinggal. Saat ini, hanya sekitar 45% dari penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang bekerja. Tidak perlu jadi jenius untuk menghitungnya. Ini adalah beban ekonomi yang sangat besar bagi negara, dan karena pasar tenaga kerja yang hancur serta penurunan jumlah penduduk, tidak ada yang bisa menopangnya. Nah, semua itu ditambah lagi dengan tahun 2022, saat tank-tank Putin mulai bergerak menuju Ukraina. Setengah juta pengungsi melewati negara ini, dan dari jumlah itu, 90.000 orang akhirnya menetap di Moldova. Kamu mungkin berpikir bahwa migrasi itu baik untuk negara yang penduduknya menurun, tapi kenyataannya tidak begitu. Hal ini justru menambah tekanan pada sekolah-sekolah dan layanan kesehatan. Sementara itu, jalur perdagangan internasional yang susah payah dibangun pun, berkat ulah Rusia, lenyap begitu saja dalam semalam. Bersamaan dengan itu, ekspor produk pertanian pun jadi kacau balau secara logistik. Akibatnya, inflasi pada tahun 2022 mencapai 34%, tertinggi di Eropa. Namun, ancaman paling serius justru datang dari krisis energi. Moldova sangat bergantung pada gas Rusia,
Tapi Putin sendiri tidak terlalu antusias untuk memasok energi murah ke negara bekas Uni Soviet itu. Misalnya, pada bulan Januari tahun ini, satu wilayah penuh sempat tidak mendapat pasokan gas setelah Rusia menutup keran. Sekarang, seluruh negeri pun was-was, apakah mereka bisa menemukan solusi sebelum musim dingin berikutnya tiba. Tak heran jika sepertiga penduduk hidup dalam kemiskinan absolut, sementara kemiskinan multidimensi, yaitu ketika bukan hanya uang yang kurang, tapi juga akses terhadap hunian layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, mempengaruhi seperempat warga Moldova. Dari kalangan anak muda, 1 dari 6 orang menganggur, itulah sebabnya begitu banyak yang memilih meninggalkan negara ini. Uang yang dikirim pulang oleh warga Moldova dari luar negeri masih menyumbang 8% dari PDB negara tersebut. Situasinya begitu buruk sehingga pada awal tahun 2000-an, ratusan anak muda memutuskan untuk menjual ginjal mereka karena memang tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup. Mereka secara sukarela pergi ke Turki untuk menjual ginjal mereka kepada pasien dari negara-negara barat, pembeli dari Inggris, Amerika, Kanada, atau bahkan Jerman, karena mereka benar-benar tidak melihat jalan keluar lain dari kemiskinan. Dan sementara janji keanggotaan Uni Eropa masih menggantung di depan negara ini, pertanyaannya tetap sama, apakah benar-benar ada peluang untuk keluar dari lubang ini, atau Moldova akan selamanya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu? Apakah ada harapan bagi negara termiskin di Eropa untuk bangkit?